Kita semua yang hadir ke masjid ini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan taufik bagi hidayah. Sesuai dengan keinginan kita, setiap kita sholat dalam membaca suratul Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Jadi benar-benar Allah mewujudkan doa kita semua. Detik ini, saat ini kita ditunjukkan jalan yang lurus adalah kita menuju masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat wajib menjalankan sunnah. Diteruskan kita melaksanakan perintah Allah adalah thalabul ilmi fardhu. Mencari ilmu itu adalah wajib. Hadirin rahimahullah, ketika Allah senantiasa memerintahkan kepada umat Rasulullah adalah orang-orang yang beriman diperintahkan untuk melaksanakan puasa Ramadan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud orang-orang yang beriman itu untuk mencapai takwa yang tinggi atau lebih sempurna dari sebelumnya, kita dilaksanakan atau kita melaksanakan puasa Ramadan. Untuk beliau Rasulullah juga puasa Senin dan Kamis atau puasa 3 hari pertengahan bulan puasa begitu. Dan mudah-mudahan kita juga sama. Kecuali puasa Ramadan, kita juga bisa melaksanakan puasa Senin Kamis sehingga akan mencapai kesempurnaan takwa kita. Bahasanya takwa itu saya sampaikan yang kemarin sebagai pondasinya adalah sholat. Untuk mencapai takwa yang lebih tinggi, yang lebih top adalah tanda-tandanya adalah sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan mendapatkan apa? Karomah. Karomah itu adalah akhlak yang tertinggi, akhlak yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dimaksud dengan akhlakul karimah itu adalah sebagaimana Allah berfirman di dalam surat yang ke-7 surat Al-A'raf ayatnya 199. Mudhil afwa wa'fu bil urfi wa aqrid anil jahili. Jadilah kalian semua, jadilah kamu orang yang senantiasa berjiwa pemaaf terhadap sesama manusia, juga terhadap sesama makhluk yang lain yang dalam senantiasa berinteraksi kepada kita semua. Senangane ibu kucing, kita juga bisa memaafkan terhadap kesalahannya si kucing itu. Senangane memelihara burung atau apa dan lain sebagainya, kita harus bisa memaafkan terhadap kesalahannya binatang sebagai yang kita upai. Dan artinya kufir apa wa'fu bil urfi fa'arid 'anil jahilin. Jadilah kamu orang yang senantiasa berjiwa pemaaf, senantiasa memaaf kepada sesama, dan kita kalau kepada Allah senantiasa minta maaf, beristighfar kepada Allah.
Wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ajarlah atau perintahkanlah senantiasa berta'aruf, artinya senantiasa berbuat baik menuju kebaikan kepada ya sesama. Wa'rid 'anil jahilin, larilah kepada kebodohan. Artinya kita itu harus senantiasa thalabul ilmi, mencari ilmu. Entah bentuknya seperti ini yang pengajar mungkin juga mencari, atau kamu kita semua itu berada di meja bangku sekolah dan lain sebagainya. Intinya kita itu adalah kewajiban untuk mencari ilmu. 134 Allah berfirman, "Walladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Ini bisa menjadi 3 jumlah kalimat. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya atau menginfakkan apa saja dalam keadaan terjepit atau dalam keadaan longgar. Artinya baik itu kita menginfakkan jasa kita atau menginfakkan mungkin ya perkataan kita, lesan kita sebagai orang guru atau penceramah, itu juga menginfakkan perkataan lesannya itu dalam keadaan terjepit maupun longgar. Artinya dalam keadaan kalau hartanya keadaan kesulitan atau namanya ya pas-pasan, dan keadaan yang longgar itu adalah ya sedang ekonominya itu baik. Wal-kadhimina al-ghayza. Nah ini yang berat itu. Secara umum bahwasanya kita bisa menahan tidak jadi marah, atau kita mau marah tidak jadi, atau ketika kita diperolok-olokkan oleh orang lain kita tidak bisa marah. Dalam istilah lain, ketika kita bisa menelan ketika dikecewakan orang lain, dikecewakan, mana kita dijelok, kamu itu goblok, kamu itu sekolah membayar pijet, garap ini kok gak iso, dan lain sebagainya. Nah keadaannya orangnya itu kok mana gendut, si gendut, pokoknya kita itu ketika diperolokkan oleh orang lain atau dijelekan ataupun disalahkan dari orang lain, kita bisa menerima ketika dikecewakan orang lain, yang artinya kita bisa menelan kekecewaan yang datang dari orang lain itu. Bukan hanya menahan. Kalau menahan kan nanti hanya dibuat akhirnya dibrono. Menelan itu ditelan sehingga bisa menjadi lupa. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan la yashrab qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum. Janganlah kamu memperolok-olokkan orang lain. Jadi memperolokkan itu ya menjelekkan, menyalahkan, membodohkan, pokoknya melemahkan, berkeluar kubur dan lain sebagainya. Perkataan yang tidak baik yang kita ketika menerima Islam merasa tidak enak. Ini namanya ya kita jangan yaskhar qaumun, jangan melemahkan dengan meremehkan pada. Sehingga Allah di dalam ayat itu mengatakan asa ayakuna khairun minhum. Allah sekaligus memberikan suatu yang mengangkat derajatnya pada orang yang
jangan malah dilawan. Kamu tuh goblok, kamu goblok dewe, Pak, seperti itu masih bisa. Yang lebih dari kamu itu goblok kalau kebun, dolang lagi ditambah ya, yang tidak boleh. Yang penting kita terima ketika kita itu diperolehkan oleh orang lain adalah alhamdulillah, dosa saya dikurangi, diambil orang yang mengolok-olokkan itu, dan pahalanya orang yang mengolok-olokkan itu ditransfer oleh Allah kepada yang diperolok-olokkan. Itu ayat, Bu. Bukan kok ini pendapat ayatnya langsung kan. Wa'ashkar qawmun min qawmin asa ayakun khairan minhum, lebih baik yang diperolokkan daripada yang mengolok-olokkan. Nah ini, jadi marilah kita ya semua itu harus latihan, tidak tahu-tahu bisa tidak tahu. Tapi siapa saja yang pernah merasakan dikecewakan oleh orang lain ketika tidak membalas, kita menjawab alhamdulillah, pahalaku ditambah oleh orang yang menolong. Alhamdulillah kok tidak usah menjawab. Ini menurut perintah Allah seperti itu. Bakadhiminal goido wa'afina andinas. Tadi bakadhiminal goido itu kita bisa menelan ketika dikecewakan orang lain, atau kita bisa menelan ketika diperolokkan orang lain atau dimarahi orang lain. Bukan ditahan saja, kita terang sudah bisa biar lupa. Dan afina an-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Afina an-nas, kita memaafkan kepada sesama manusia. Jadi kalau yang dengan kepada Allah, kita senantiasa meminta maaf kepada Allah, ingatkan istighfar. Bahwa yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu suka orang-orang yang muhsinin. Kalau kita pakai mukmin itu sudah namanya fi'il mudhari senantiasa, sedang atau telah. Orang yang bisa muhsin itu orang yang telah bisa. Makna daripada muhsin itu orang-orang yang senantiasa merasa melihat Allah dan merasa dilihat oleh Allah. Jadi orang-orang yang bertauhid muhsin. Kalau kita belum bisa mencapai bertauhid, kalau kita bilang dan kira-kira ini di lokal bahas di lokal, di lalu malah bahas itu saja. Insya Allah kalau kita berada di orang-orang yang sudah tinggi takwanya, ketika kita sudah bertauhid ma'rifatullah, semuanya itu akan. Jadi yang dinamakan muhsin itu orang yang ihsan. Orang ihsan itu artinya senantiasa kita itu merasa melihat Allah dan senantiasa merasa dilihat oleh Allah, itu ihsan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi orang yang sukses di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat itu adalah orang yang ihsan itu. Yang ihsan, nah ini perlu belajar.